Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik jamaah ya Allah, langsung saja kita buka acara pengajian kita dengan sama-sama baca Ummul Quran ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan yang sudah bahas kemarin tentang nawaqidul iman ya, nawaqidul iman, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan iman. Jadi diingatkan terus dalam diri kita masing-masing kepada keluarga kita, harus hati-hati, kita harus menjaga iman sampai ajal menjemput kita ya. Karena sekali lagi iman ini sifatnya fluktuatif. Iman itu sifatnya bisa naik bisa turun. Bahkan tidak untuk kemudian bisa hilang dalam diri kita manusia. Sehingga dalam riwayat Nabi pernah menyampaikan ada orang yang semasa hidupnya melaksanakan amal ahli surga, rajin sholat, ya, baca Quran, tilawah, ya, puasa dan sebagainya. Sampai-sampai kata Nabi antara dirinya dengan surga itu dengan sejengkal atau sehasta. Tapi di ujungnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka gitu. Sebaliknya kata Nabi ada juga orang selama hidupnya melaksanakan ahli neraka terus maksiat terus tiap hari, mabuk, judi, zina dan sebagainya. Sampai-sampai diri dengan neraka itu tinggal satu hasta, satu jengkal. Namun di penghujungnya dia melakukan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Nah, ada pesan di sini intinya tadi ya. Berarti kalau yang tadi yang awalnya melakukan ahli surga ternyata apa? Dia tidak menjaga imannya kan, sehingga ketika imannya nggak ada di penghujungnya melakukan amalan ahli neraka. Biasanya kalau orang maksiat itu nggak ada iman dalam dirinya. Orang kalau berjudi apa pasti dia nggak punya iman. Imannya udah nggak ini. Kenapa nggak ada rasa malu, nggak merasa bersalah gitu? Orang kalau nggak punya iman kan begitu kan. Nah makanya ketika imannya nggak ada dia kemudian melakukan ahli neraka masuk neraka. Padahal dia selama hidupnya puluhan tahun ngaji, sholat, puasa gitu kan. Tapi karena nggak menjaga imannya atau tadi imannya batal atau dia melakukan kemusyrikan misalnya masuk neraka gitu kan. Ada yang begitu. Ada juga sebaliknya tadi ada orang yang maksiat terus selama hidup, tapi sampai terakhir hidupnya itu ya melakukan ahli surga maka surga. Inilah pentingnya menjaga iman dalam diri kita ya. Makanya tadi dengan memahami nawaqidul iman, hal yang membatalkan, mudah-mudahan kita terjaga iman kita ya. Jangan sampai kita nanti di penghujung akhir hidup kita melakukan ahli neraka. Karena ada orang Pak ya, dia ya anggota tokoh masyarakat, ya dia ustadz. Tapi ternyata apa? Dia di akhir hidupnya itu dia rupanya nggak sabar dengan sakitnya, sehingga dia mendatangi dukun gitu kan. Naudzubillah kan. Nah indikasinya kalau dia melakukan hal seperti itu kan nggak sabar gitu kan, instan mendatangi ini minta tolong, akhirnya apa?
itu tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak bertobat ya sebelum ajalnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu kan. Saya pernah ceritakan juga ada seorang pengurus DKM di daerah Johar ya, di Pangkalan Asem ya. Diceritakan itu dia pengurus masjid. Nah, rupanya ketika dia sakit, rupanya ada anaknya yang non muslim gitu kan. Akhirnya dia rupanya dibaptis di rumah sakit. Nah, ketika meninggal dia nggak boleh disolatin, dia udah masuk Kristen gitu kan oleh anaknya. Alhamdulillah. Ini hal seperti itu harus kita perhatikan tadi. Makanya harus jaga ya. Jaga diri kita, keluarga kita jangan sampai tadi ya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iman kita. Itu kan celaka selamanya kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang bisa membatalkan iman adalah kemarin itu mengingkari rububiyatullah. Ya, yang kedua adalah sombong serta menolak ya beribadah kepada Allah. Itu nggak boleh. Kita sudah bahas, kemudian menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau yang minta pertolongan selain Allah. Jadi kita nggak boleh menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah selain Allah. Jadi kita silakan menyembah langsung kepada Allah, nggak butuh perantara ya. Kenapa tadi terkait dengan perantara memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Atau tawasul kalau bahasa Arabnya. Tawasul itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Yang disyariatkan apa misalnya? Yaitu dengan amal soleh yang kita lakukan boleh, dengan asmaul husna, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Ghani, minta rezeki itu boleh. Atau tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, kita datangin kiai, ustaz, saya punya hajat, tolong bantu, saya mau nikahin anak saya, mau ini, boleh. Itu tawasul. Nah, di luar itu terjadi perdebatan ya. Itu yang. Nah, kemarin dalam menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ya, atau ya untuk sudah ditetapkan Allah, yang kita harus ridho dengan ketetapannya itu nggak boleh. Nah, yang kelima yaitu mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa. Ini mungkin terkait dengan kita tadi bahas tentang masalah riwayat biografi Rasulullah ya. Itu penting agar kita bahasanya tak kenal maka tak sayang kan begitu kan. Makanya untuk sebagai bentuk kita kecintaan kepada Nabi, maka kita harus tadi mengenalnya. Ada namanya bahasan wajibutna ala Rasulullah SAW. Ada kewajiban kita kepada Rasul ya. Yang tadi mengenalnya, mencintainya dan mentaatinya gitu kan. Nah, kembali kalau orang mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau bawa itu menjadi batal gitu. Jadi kita kewajiban kepada Nabi itu ittiba, mengikutinya. Maka dalam sebuah ayat Allah berfirman ya, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Jadi kata Allah, apa yang datang dari Nabi, khud, ambillah kata Allah. Jadi apa yang Nabi perintahkan harus laksanakan. Ya. Sementara apa yang Nabi larang, fakhudhu ya tadi, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi larang, tinggalin aja udah, jangan laksanakan. Ini terkait dengan kewajiban kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simple gitu. Apa misalnya yang dicontohkan Nabi banyak kan, ya, yang Nabi itu memang dituntut oleh Allah untuk teladan buat kita kan gitu. Jadi manusia yang sempurna yang agung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus berusaha walaupun nggak 100% mustahil kita ya mengikuti beliau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mustahil. Minimal sebisa yang kita tahu dan kita amalkan. Jadi nggak usah nunggu yang besar-besar dulu, mulai yang yang kecil-kecil dulu. Kan banyak kalau kita bicara contoh Nabi itu kan ya, cara makannya, cara minumnya itu kan kalau niatnya kita ittiba dapat pahala. Makan, minum tangan kanan, ya, baca bismillah samila wa kul biyaminik ya kata Nabi, kalau mau makan ya baca bismillah dan tangan kanan gitu kan.
Wa kul mimma yalaika, kalau makan bareng-bareng harus makannya deket-deket, nggak boleh ngamprak-ngamprak. Itu contoh Nabi misalnya. Ya simple kan gitu. Atau masalah masuk ya rumah, keluar rumah itu kan baca salam, keluar rumah, masuk kaki kanan, kiri keluar baca bismillah tawakal, itu semuanya ada praktek dari Nabi gitu kan. Masuk masjid juga begitu. Nah kalau katanya ittiba itu dapat pahala. Ya kalau kita tadi misalnya kita mendustakan, oh Nabi itu pembohong misalnya. Ya seperti yang di dengan orang-orang yang benci kepada Nabi kan, yang mungkin kita hari ini cukup marah dengan pernyataan Presiden Prancis misalnya kan. Itu sebenarnya nggak asing. Nabi itu kurang apa, tapi jangankan sekarang, dulunya Nabi dihina kan, tapi Nabi nggak pernah marah gitu kan. Akhlaknya Nabi begitu. Maka ketika ada sahabat nanya kepada Aisyah, ya bagaimana akhlaknya Nabi? Karena khuluqul Al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an gitu. Ya. Kembali tadi ya, kita tidak boleh mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa, yaitu nggak boleh itu kan. Jadi kita harus mengamalkan, ya, karena konsekuensinya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu konsekuensi kita. Kita sudah berkeyakinan, berkomitmen tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dengan menjadikan Nabi sebagai teladan kita, ya, orang yang wajib kita ikuti, ya, teladan dalam kehidupan kita sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menjadikan tadi akhadtu, mengambilnya apa yang Nabi. Bahkan kata Allah dalam ayatnya, jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang keluar dari Nabi itu diucapkan adalah wahyu, kata Allah, bukan dari hawa nafsu. Jadi kalau kita banyak salahnya kan, Nabi enggak. Kenapa? Nabi itu dibimbing oleh Allah, ya. Maka terjaga terus dari nasabnya kan, dari nasabnya, ya, dari keturunannya, dari mulai sampai meninggalnya itu menjadikan teladan semua buat kita gitu kan. Luar biasa manusia yang agung itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya sekalian, yang selanjutnya ini yang bisa membatalkan iman adalah berkeyakinan, ya, bahwa petunjuk Rasulullah, ya, tidak sempurna atau menolak suatu hukum syara yang telah Allah turunkan. Nah, misalnya ada orang berkeyakinan, wah Nabi misalnya seperti Nabi nggak sempurna nih, ya, atau menolak, ya, hukum syariat yang sudah Allah tetapkan, itu nggak boleh. Kenapa? Udah sempurna. Apa yang Allah berikan kepada Nabi itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Jadi Allah itu sudah menyempurnakan, ya. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu. Jadi agama itu sempurna gitu. Ya. Jadi nggak perlu ada penambahan, pengurangan, ya kan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah juga telah cukupkan kepadamu, ya, nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, ya. Dan telah kuridho Islam yang menjadi agama bagus. Jadi agama yang benar itu hanya Islam. Ini harus kita tanamkan, ya. Karena sekarang ada pemahaman Islam Nusantara kan, Islam liberal, semua agama benar gitu kan, salah. Itu bisa terhukumi kafir kalau kita meyakini gitu. Kenapa? Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, ya, inna dina indallahil Islam. Dan tadi, ya, Allah dikatakan raditu lakumul Islam madina, Allah telah meridai Islam agama yang benar. Selain itu berarti salah, tidak diterima. Ini jangan sampai ada keyakinan tadi, itu nanti, ya, akan merusak akidah kita. Kan semua agama benar gitu kan. Nanti semua masuk surga orang kafir. Jelas salah. Bertentangan dengan Quran, bukan kata ulama, kata Quran. Jadi ini kita harus bangga dengan Islam ini, dan kita harus pertahankan iman ini. Jangan sampai tadi ada keyakinan yang menyimpang, semua agama benar, salah. Karena Allah yang sudah berfirman tadi, karena agama yang benar hanya satu Islam, yang dirinya satu Islam. Jadi selain itu berarti batil, salah.
bukannya radikal, mungkin kan langsung ada orang ya kalau masalah agama kita harus komitmen, harus konsisten, ya emang begitu adanya gitu. Orang mengecap apa yang kita ya enggak, yang penting kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kembali ya, kita harus keyakinan agama apa petunjuk Nabi sempurna ya, sempurna, dan kita tidak boleh menolak tadi apa yang sudah Allah tetapkan ya dalam Al-Quran dan Sunnahnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ya. Jadi ini yang harus perhatikan, dan tadi ya kita harus jadikan hukum Allah adalah agama hukum yang sempurna ya. Islam itu sudah sempurna dengan Quran, dengan Sunnah ya. Jadi kita nggak boleh menjadikan hukum selain Al-Quran dan Sunnah ya. Artinya semua yang mengerucut kepada Quran, dan termasuk mungkin yang masalah Pancasila itu kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Ya, jadi yang menggali para ulama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid kan, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia itu semua ngambil dari ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Jadi kita nggak mempertentangkan Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ya harus punya keyakinan Islam agama yang benar, yang sempurna, dan tidak boleh tadi menolak ya ajaran dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau menolak satu saja hadis misalnya, itu bisa batal keimanan kita. Na'udzubillah. Ini yang harus kita jaga. Kalau kita belum mampu, ya udah jangan menolak aja pokoknya, atau punya anggapan ini belum sempurna ya. Karena Nabi itu adalah penghulu penutup para nabi, khataman nabiyyin ya. Jadi enggak ada nabi maka sempurna gitu kan. Jadi kalau ada orang ngaku nabi ya berarti nabi palsu seperti itu. Baik, mungkin sampai yang keenam dulu ya, berkeyakinan bahwa petunjuk Nabi tidak sempurna atau menolak ya suatu hukum syara yang telah ditetapkan Allah gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, ada waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, mau isya nih. Mau enggak? Ya silakan, kalau saya bisa jawab saya jawab. Ini gini Pak. Memang pertama kita harus meyakini pertama bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, termasuk ketika kita mendapatkan musibah, kekurangan rezeki misalnya, itu bagian daripada cobaan, ya, musibah dari Allah. Dan Allah pasti akan menguji semua hambanya. Ya, kita sering dengar ayat walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi Allah akan menguji kalian semua, kata Allah pada anak tadi ya, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta, kemiskinan. Nah, tapi kata Allah tadi nanti di ujungnya wabasyiris sabirin. Maka kata Allah berilah kabar kepada orang yang sabar. Artinya kita meyakini semua kita pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang diuji dengan harta melimpah, ada yang diuji dengan kesehatan. Itu ujian semuanya. Nah, terus bagaimana dong kalau kita diuji dengan yang enggak menyenangkan tadi? Kita sabarnya dengan apa? Ikhtiar misalnya. Apa diantaranya kata Allah kalau kita mendapatkan ujian, ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena tadi kan jadilah isti'anah itu pertolongan ya,
mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama sabar tadi ikhtiarnya ya, usaha. Yang jelas pertama Pak, ikhtiarnya sesuai dengan syariat. Ya, kalau kita dagang ya sesuai dengan standar dagang yang Nabi contohkan. Nabi kan pedagang juga misalnya kan, jujur, kalau timbangan harus nggak boleh mengurangi timbangan. Pokoknya Nabi contohkan pedagang yang jujur misalnya, atau pekerja juga seperti itu. Artinya sesuai dengan perintah Allah, pekerja yang jujur gitu kan gitu. Sudah juga misalnya usaha maksimal, ternyata kok keuntungannya nggak sesuai yang kita harapkan misalnya. Nih, perkara dagang itu kan kita perkara ikhtiar. Kita tidak boleh mengukurnya hasil, nggak boleh. Jadi yang diperintahkan Allah adalah ikhtiar kita, kerja dulu, usaha dulu. Masalah nanti hasil Allah sudah menetapkan, oh kita sudah ini kok ternyata untungnya hanya segini, alhamdulillah kita syukurin. Jangan kita kemudian menyala, ya Allah gimana sih, nah itu nggak boleh, itu namanya itu nggak ridho, namanya nggak qanaah. Jadi yang terpenting kita kalau misalnya contoh dagang, perhatikan barangnya, kualitasnya, sudah standar yang kita lakukan, ternyata apa kok hasilnya nggak maksimal, ya sudah kita bersabar, berarti Allah baru memberikannya segitu. Jangan kemudian nggerutu ngedumel, ya Allah gimana sih saya sudah sholat. Nah sholat itu kan perkara kita kepada Allah ya, artinya ya kalau kita melaksanakan emang kewajiban kita kepada Allah. Nah kemudian kalau kemudian Allah memberikan jalan kemudahan, itu bonusnya saja gitu kan. Jadi intinya kita semua diperintah Allah tadi dengan cara sholat, iya perintahkan, lakukan aja gitu kan. Ya nanti kalau kemudian Allah ngasih kemudahan, alhamdulillah. Kalau Allah masih menguji juga, ya bersabar. Karena tidak semua yang kita harapkan Allah kasih, nggak mungkin. Allah mungkin sedang menunggu rintihan kita, doa kita kan. Mungkin kita sholatnya kurang khusyuk, doanya kurang khusyuk. Allah ingin mendengar gitu, rindu dengan rintihan hambanya gitu kan. Mungkin kita tingkatkan aja gitu kan. Yang penting kita ikhtiar bersabar tadi. Yang kedua adalah husnudzon, terus berbaik sangat terus sama Allah. Jangan sampai kita punya pemikiran nggak nerima, gimana sih, nanti nggak boleh, nggak ridho namanya. Ya. Itu yang harus kita yakini. Yang jelas tadi semua kita pasti akan diuji. Ya. Ujian itu tadi bisa dengan kelebihan harta, kemiskinan, ketakutan, ya. Kehilangan nyawa, itu semua kita pasti merasakan ya gitu kan. Nah hari ini kita takut dengan wabah, dengan kemiskinan, kan resesi ekonomi, dan kalau bicara ekonomi itu sedang resesi Pak. Semua sedang lesu, semua dagang itu lesu gitu kan. Sektor pendidikan juga lesu gitu kan. Semua terdampak semua gitu. Dan kita harus memahami situasi ini, tapi kita yakin ya semua ini pasti akan berlalu ya, nggak ada istilah kemudian ya, tinggal kita menguatkan iman kita kepada Allah aja. Jangan sampai kita tadi berburu sama Allah ya, kita tanamkan kekuatan iman kita. Jangan sampai gara-gara kondisi begini kita lepas iman, kita datang ke dukun minta. Kan sekarang banyak kalau lihat di internet kan, pengen harta datang uang iklan banyak kan, pengen uang datang sendiri melimpah nggak ada hentinya. Wah macam-macam, harus pakai batu akik, kalau pakai ini kan macam-macam iklannya itu kan. Tawaran konsultasi spiritual dan sebagainya, itu menyesatkan Pak. Jangan, itu bisikan-bisikan setan yang tadi emang instan maunya. Memang Allah kasih nanti, tapi ingat, kita kan iman kita kan hilang nantinya, akan syirik nanti kalau kita meyakini hal seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau konsultasi, konsultasi yang bidangnya kalau masalah ekonomi, yang punya kualitas keilmuan tadi, tidak kemudian menggunakan cara-cara yang supranatural atau harus pakai jimat, misalnya harus pakai, itu nggak boleh lah, gitu kan. Ya, ingat hidup kita sebentar Pak, agak lama. Ujian kita nggak bakalan sampai puluhan tahun kan. Kadang-kadang ya kita nggak bersabar aja, baru disakit kasih sehari aja udah marah-marah. Padahal sehatnya kita lebih lama kan. Miskin aja kadang-kadang kita kan nggak lama kan. Kita Islam juga Allah limpahkan rezeki pada kita. Kadang-kadang kasih sedikit nggak sabar gitu. Itu yang memang harus kita
apa namanya, kuatkan ya kepada keluarga, terutama kadang kita sabar, istri nggak sabar, anak nggak sabar, itu yang sering terjadi kan gitu. Maka harus sering diskusi bareng dengan keluarga. Wallahu a'lam ya, mungkin Pak Nur ya. Baik, udah Isya ya. Mohon maaf teman-teman nggak kita batasi dengan waktu. Ya, kita komitmen Isya kita berhenti. Insyaallah kita ngaji sebentar ya selama ini. Asal kita istiqomah aja lah pokoknya. Kita ngaji paling setengah jam ya. Kalau istiqomah itu luar biasa gitu. Daripada amalan banyak tapi nggak istiqomah, hari ini ngaji, minggu ini besok perpleng. Sedikit. Kalau istiqomah itu Allah lebih cinta kepada amalan yang kecil tapi istiqomah, daripada amalan banyak tapi nggak jelas, sebulan sekali misalnya tapi sedikit. Kalau rutin, itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita semua ya dibawakan husnul khotimah. Baik, demikian mari kita sudahi dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.